Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tahun ajaran baru ini sudah dimulai dan sekarang kita akan memasuki pertemuan yang pertama untuk kelas 11 OTKP di pelajaran simulasi komunikasi digital dan teknologi perkantoran atau disingkat dengan Simkodik Teknoper. Nah, di kelas 10 kemarin namanya itu Simdik aja. Tapi di tahun ini digabung dengan mata pelajaran lain yaitu teknologi perkantoran. Nah, kenapa sih digabung? Karena saya melihat adanya persamaan dari kedua mata pelajaran ini. Dan juga perbedaan berikutnya adalah mata pelajaran ini, dua mata pelajaran ini yang digabungkan akan terus berkelanjutan sampai dengan kelas 12 nanti. Jadi kalian selama di sekolah di sini itu harus dan wajib mengikuti pelajaran ini. Dan pelajaran ini merupakan persiapan kita untuk berangkat PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Kurang lebih sama seperti tahun kemarin. Yang akan kita pelajari nggak jauh-jauh dari 3 aplikasi ini. Yang pertama Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, bedanya dengan kemarin itu hanya dasar. Sekarang ini Teknoper atau Simdik lanjutan. Jadi lebih mendalami lagi berkaitan dengan 3 aplikasi ini. Nah, pendalaman materi ini berkaitan dengan nanti kalian berangkat ke tempat PKL dunia kerja. Terus juga dalam pelajaran ini kalian digali tentang materi atau wawasan kalian berkaitan dengan di dunia kerja atau di tempat PKL nanti. Mungkin dalam pelajaran ini nggak akan saya banyak bahas di pertemuan pertama karena juga berkaitan dengan COVID. Seharusnya kita ada di lab, sekarang kita virtual di video. Tapi mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya lebih condong kepada evaluasi di tahun lalu. Dan saya harap di tahun ini di ajaran baru tidak ada kesalahan yang sama. Saya evaluasi dari segi kehadiran. Di tahun lalu banyak yang tidak hadir di mata pelajaran saya. Padahal saya sudah ingatkan, mata pelajaran ini adalah mata pelajaran produktif, dasar kompetensi kalian. Tapi kalian sendiri tidak hadir. Nah, ini saya minta yang tahun lalu hadir masih bolong-bolong. Nah, ini harus segera ditingkatkan. Yang hadir sudah bagus, saya minta dipertahankan dan ajak teman-teman yang masih layeh-layeh lah, masuknya masih kurang bagus. Yang berikutnya dari segi tugas, saya minta tugas-tugas kalian apapun itu yang saya berikan maupun guru lain berikan itu harus dikerjakan. Jangan sampai kalian sepelekan. Akhirnya berimbas ke pembagian rapot. Mungkin ada sampai sekarang yang tidak dibagikan rapot. Yang berikutnya berkaitan dengan penilaian, baik itu PTS, PAS, PAT, terus ujian praktek, semuanya saya harap kalian ikuti. Jangan sampai ditunda, apalagi ikut susulan. Nah, ini agak merepotkan dari segi kaminya juga. Kalian juga akhirnya terhambat. Yang berikutnya, saya harap kalian tidak malas mencatat lagi. Harus rajin-rajin mencatat. Dan buku catatannya itu harus dipisah dengan mata pelajaran lain. Saya tidak mau lagi ada buku mata pelajaran simulasi digital Teknoper ini yang dicampur dengan mata pelajaran lain, entah itu matematika, bahasa Inggris, dan seterusnya. Saya mau di mata pelajaran ini cukup satu buku selama kalian 3 tahun. Jadi nanti kelas 12 naik kalian, insya Allah kalian bukunya tetap sama, buku catatannya. Seperti itu. Terus juga dari segi penampilan tahun lalu masih ada yang pakai soft lens, masih make upnya tebal-tebal. Nah, ini
saya minta di tahun ajaran baru sudah tidak ada lagi. Terus untuk laki-lakinya saya minta jangan cabut. Terus juga rambut diperbaiki. Terus lagi yang penting ini saya lihat di grup WA ada beberapa siswa, terutama laki-laki, nah berkaitan dengan guru baru, Ibu Gita sebagai wali kelas kalian. Nah ini menurut saya sikap kalian itu kurang bagus, kurang berkenan. Kami ini bukan cuma Bu Gita, kami semuanya Dewan Guru yang ada di SMK Mulia Bangsa merupakan orang tua kalian. Saya sedikit kecewa dan juga miris kalian bersikap seperti itu, terutama laki-lakinya yang bilang santai aja, ini guru masih baru, nanti seterusnya. Nah ini menurut saya penghinaan. Nah jadi buat kamu yang merasa seperti itu, saya harap kamu minta maaf, baik melalui grup ataupun langsung japri ke beliau. Nah saya nggak mau ada bahasa-bahasa seperti itu. Terus juga saya cenderung kalian tuh buat grup lain yang tidak ada gurunya. Grup yang ada gurunya itu khusus untuk informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Jangan dicampur adukan. Kalian juga harus menjaga bahasanya. Jadi saya pun ngebaca itu agak tersinggung, jujur aja. Dan saya pun sudah mencatat beberapa anak. Makanya saya tunggu itikat baiknya kalian ini meminta maaf ke yang bersangkutan. Dan saya harap tidak ada lagi yang kejadian seperti ini lagi. Terus lagi, oh iya, berkaitan dengan kehadiran. Saya nggak mau ada lagi cerita kalian saling menunggu. Si A nunggu si B untuk berangkat ke sekolah. Kalian masing-masing aja. Kalian harus berangkat sendiri, nggak usah nungguin temen, bareng temen segala macam, nyamper. Nah itu nggak usah. Jadi itu menghambat kalian. Saya minta kalian lebih yang tahu lah, sadar sendiri bahwa kalian itu punya tanggung jawab sebagai pelajar. Seperti itu. Yang berikutnya berkaitan dengan berangkat PKL. Berangkat PKL, penilaian untuk berangkat PKL itu sudah dimulai sejak saat ini. Apa aja sih yang dinilai? Yang pertama adalah kehadiran. Yang kedua sikap. Yang ketiga adalah kemampuan. Semisal dari segi kehadiran kalian dianggap kurang baik, baik dari datangnya maupun pulangnya, nah itu nanti menjadi bahan pertimbangan. Yang berikutnya sikap, yang tadi saya udah bahas, bahasanya, terus lagi attitude kalian, terus lagi pakaian kalian. Nah itu semua sudah menjadi penilaian kami. Yang ketiga adalah kemampuan basic yang harus kalian tahu. Di kemarin pas kita ujian praktek, luar biasa sekali. Bahkan kalian ngetik aja masih kagok. Terus lagi belum tahu icon-icon apa yang ada di Microsoft Word, nggak tahu nama-nama alat kantor. Nah ini yang harus kita kejar selama 6 bulan ini. Ternyata dari hasil 6 bulan ke depan kalian kita anggap belum layak untuk berangkat PKL keluar. Jangan salahkan kami, maka kalian harus PKL di sekolah, gitu ya. Jadi kalian sudah bersiap dari jauh-jauh hari. Baik, untuk absen hari ini akan di video call, mungkin tarif video call, atau mungkin nanti ada Google Form yang harus kalian isi berkaitan dengan absen hari ini. Itu saja. Jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan, boleh japri ke saya lewat nomor WhatsApp sekolah ataupun langsung ke WA pribadi saya berkaitan dengan pembelajaran dan kebijakan sekolah ini. Itu aja, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, kita bisa ketemu di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh. Ke sekolah juga jadi nggak cuma main dan ngerokok di warung. Saya juga kurang suka. Jadi kalian harus sungguh-sungguh lah.
Itu aja mungkin di pertemuan pertama ini. Di pertemuan kedua nanti kita masuk ke materi, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan di tahun ini evaluasinya atau kalian itu menjadi lebih baik. Yang tahun lalu jadikan pelajaran, jangan diulangi lagi. Saya yakin kalian bisa, kalian sudah dewasa. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian itu lebih baik, terus berprogres menjadi anak-anak yang lebih baik. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.